Halo, welcome back to The Marketing Playbook episode 2 bersama saya Mendy Purwahartono sebagai CMO Purwadika dan saya Nindra Rahmana, Community Manager dan Akademik di Purwadika. Oke, nah ternyata antusias yang kemarin Pak cukup baik ya. Ya. Kita nggak nyangka sih, Benar, tapi benar. maksudnya ternyata banyak orang yang interest nih di bidang marketing. Dan hari ini kita mau lanjutin nih topik yang menurut aku sangat menarik. Ya. Yaitu adalah 19 Key Traction Channels. Ya. Jadi kenapa aku mau bawa ini? Karena katanya di buku ini ya Pak, dibilang startup itu gagal bukan karena nggak punya produk. Artinya bisnis itu gagal bukan karena nggak punya produk loh, tapi karena nggak punya customer. Jadi produknya mungkin udah di-develop sedemikian rupa, tapi nggak dapat nih, nggak jadi duit ibaratnya gitu ya. Karena nggak ada customernya. Benar, dan akhirnya nggak bisa survive. Betul, artinya marketing itu memang sangat penting Pak. Betul. Dalam sebuah bisnis. Ya. Karena ya buat apa kita capek-capek bikin produk tapi Enggak. marketnya nggak ada. Benar. Nah hari ini aku mau share salah satu topik yang sering aku ajarkan, yaitu 19 Key Traction Channels. Dan ini sangat membantu banget. Hopefully dengan podcast ini kita bisa bantu juga nih para business owners, UMKM dan siapapun yang lagi bingung Ya. harus ngapain sih gue gitu kan marketing. Sini coba gitu. Apa yang sebenarnya harus dilakukan. Nah mungkin aku tampilkan dulu di sini, di atas sini. 19 Key Traction Channels agak lama supaya bisa di screenshot. Nah ini adalah 19 channel yang bisa dilakukan untuk mendapatkan customer. Kita bahas ya Pak ya. Ya. Dari 19 banyak traction channel ini orang pada bingung nih. Ya. Gue harus coba yang mana dulu? Betul. Orangnya kan dikit gitu kan biasanya, terbatas. Duitnya terbatas. Benar. Nah apa yang harus aku coba terlebih dahulu? Nah ada yang teknik namanya bullseye Pak. Dimana dari 19 traction channel ini kita harus memilih 6 terlebih dahulu. Oke. Sampai mendapatkan 3 yang paling efektif untuk bisnis kita. Dan 6 ini biasanya involve uang, involve budget, tapi disarankan jangan terlalu banyak dulu. Karena kan kita masih testing gitu. Nah mungkin untuk pembicaraan topik kali ini kita bahas dari yang kita sudah pernah lakukan. Sharing lah. Ya kita sharing gitu. Nah Pak Andin sendiri kalau dari 19 traction channel yang ada, yang mana aja yang udah pernah dicoba Pak? Nah sebagai orang digital marketing, biasanya kita pasti akan utamakan yang digital dulu kan Bu. Karena jelas kalau SEM ya kan, AdWords orang nyari, kita muncul. Berarti traction-nya jelas karena ada demand. Terus kita menjawab demand itu. Sosial media jelas ya, konten marketing orang ada di sosial media secara aktif dan kita kemudian berinteraksi dengan mereka. Kalau 3 berarti SEM, social and display ads sama konten marketing dulu. Oke. Tetap digital. Tetap digital. Tetap ya, nggak lari ya. Oke. Kalau aku dari 19 traction channel ini kebetulan kalau mau lihat semuanya ini aku udah hampir nyoba nih semuanya. Udah hampir nyoba semuanya untuk Purwadika. Oke. Ya kan? Tapi if I have to choose 3, jawabannya adalah search engine marketing. 1 sama. Sama. Social and display ads. 2 sama. Sama. Dan sama lagi content marketing. Sama ya. Content marketing. Nah mungkin jelasin dulu kenapa kali ya. Ya. Karena memang kalau misalnya search engine marketing, kalau di dalam marketing funnel, dia adalah orang-orang yang sudah dekat dengan conversion. Selangkah lagi ya Bu ya. Karena mereka sudah punya awareness tentang hal tersebut. Ya. Mungkin awareness tentang brand kita belum, tapi awareness akan kebutuhannya sudah. Udah tahu lah. Udah tahu apa yang mereka dibutuhkan. memang butuh interest. Dan akhirnya mereka kan pasti kan polanya akan search di Google, di search engine lain, dan akhirnya website kita tampil pertama. Jadi itu sudah menemukan nih, sudah ada kebutuhan, ada kita yang memberikan solusinya kan. And social and display ads juga sangat terbantu banget karena kalau berdasarkan data rata-rata orang yang tahu tentang Purwadika itu rata-rata dari Social Google media. Ads atau dari social media, Instagram Ads, sekarang kita coba TikTok Ads. Nah karena itu menurut aku marketnya besar ya, luas banget. Siapa sih yang nggak main social media? Benar. Cuman kalau misalnya untuk teman-teman yang sebagai info, mereka ada di funnel yang masih di level paling atas. Baru bener awareness ya. Iya, kalau zaman dulu mungkin kita lihat, bukan zaman dulu, sekarang juga masih ada sih, billboard offline. Benar. Tapi mereka nggak punya kebutuhan kan. Benar. Belum punya kebutuhan, belum punya
interest, tapi mungkin didisplaykan gitu kan. Lama-lama tertarik. Jadi sebenarnya kalau untuk dari segi funnel mendekati conversion, search engine marketing sama social display ads, menurut aku masih search engine marketing. Prioritasnya ya yang lebih dekat ke conversion. Kalau itu tujuannya. Cuma kan nggak mungkin juga kan kita nggak build brand untuk awareness. Nah, social and display ads ini bagus gitu. Dan content marketing tentu saja juga penting, ya kan? Karena misalnya contohnya video kita yang kemarin. Kalau misalnya kita lihat per hari ini sudah 72.000 yang views. Thank you buat yang nonton ya. Thank you for watching juga episode yang pertama. Berarti kan itu untuk awareness semakin banyak yang aware lah. Benar. Yang tadinya nggak tahu akhirnya jadi acknowledge kita dan pengen tahu lebih lanjut nih tentang Purwadika seperti apa. Nah itu kan kalau untuk questnya Purwadika ya Bu. Nah terus teman-teman nanti yang nonton akan bertanya, apakah itu pasti akan bisa jadi formula yang paten gitu untuk teman-teman di sini coba apakah SEM, display ads dan content marketing ini kalau dijalankan efeknya akan sama gitu. Nah kalau menurut Bu Mandy apakah tergantung sama company-nya juga atau resource-nya atau kayak gimana? Tergantung sama bisnisnya. Jadi kalau misalnya kita bagi dua kategori, bisnis ada B2B and B2C kan. Nah mungkin pendekatan B2B itu berbeda sama B2C. Contohnya kalau misalnya B2B ya, kita anggapnya misalnya untuk targeting blogs atau pakai KOL. Nah, kalau misalnya nih produknya ini, let's say aku ambil contoh software pabrik, ERP, yang istilahnya orang juga bukan lifestyle. Nah, apakah traction channel ini cocok buat dia kan belum tentu. Betul. Makanya traction channel 19 ini tidak 19-19-nya kan efisien buat sebuah bisnis. Makanya disarankan untuk coba dulu 6 sampai akhirnya mendapatkan 3. Kalau Pak Andin berapa waktu lama untuk research ini works atau tidak? Biasanya sih around di 1 sampai 3 bulan ya, 1-2 bulan lah. 1-2 bulan kayaknya udah cukup nih. Evaluasinya kan kita lakukan per minggu, terus kelihatan sebulan kayaknya enggak deh. Oke, tunggu sebentar lagi. Oke, di drop aja deh 1,5 bulan, let's say gitu. Tapi saya sih biasanya feelingnya kalau udah 2 bulan udah agak kelamaan gitu ya. Bener, kalau misalnya mau testing jangan 1 hari juga ya teman-teman ya. Gak works sih. Baru coba and then gak works, batal, kill gitu. Nggak juga ya, jadi mungkin periode yang aman sebulan kali ya Pak ya. Sebulan untuk gather data, analisa, dan tergantung budget juga. Jadi mungkin di awal ketika mau testing satu traction channel sudah dialokasi budget berapa nih. Kalau budgetnya habis ya sudah. Itu nanti kita gather data lagi mau di extend atau udah di kill aja kalau misalnya nggak works. Tapi mungkin periode 1 bulan. Ya kan. Nah tapi itu berarti kita punya playbook number 1 tuh Pak. Kalau semua traction channels tidak berlaku. Apa tadi Pak Andin bilang? One does not fits for all. Jadi harus disesuaikan lagi traction channel ini yang sesuai dengan bisnis masing-masing. Kita nggak bisa kemudian mendengarkan satu company cerita apa dan itu sukses, terus plek-ketiplek kita ambil contohnya untuk langsung kita aplikasikan ke bisnis kita. Betul. Playbook number 1. Nah, bicara mengenai traction channel, tadi kan kita yang pilih 3 itu semuanya digital. Nah, ada perdebatan lagi, apakah offline marketing sudah tidak works? Nah, ya kan? Ini menarik. Apakah offline marketing sudah tidak works lagi gitu loh. Sedangkan offline marketing itu kita bicara mengenai event. Banyak bisnis yang mengadakan event untuk awareness. Untuk tahu kayak memberikan deket lah dengan target marketnya supaya bisa kenalan gitu ya. Nah, apakah offline event atau seperti pemasangan iklan di billboard, di radio, itu kan semua offline lah ya anggapnya ya, bukan digital presence gitu ya. Udah tidak works lagi. Nah, kalau misalnya dari kasus aku nih Pak, sekarang I can say that digital presence sama offline presence, jujur ya, digital jauh. Digital jauh lebih wide. Ini jujur-jujuran. Ketika waktu aku dulu pertama kali terjun ke dunia marketing, bukan berarti billboard tidak penting ya. Tapi harganya, kalau kita bandingin, harga dengan efisiensi dibandingkan kita pasang placement di Instagram Ads, dibandingkan dengan billboard yang hanya satu di lokasi, pasti berbeda. Ya kan? Belum lagi nggak bisa diukur lagi kan? Belum tentu bisa diukur. Walaupun kalau di buku traction channel itu ada bagaimana sih cara mengukurnya. Contohnya kalau kita pasang billboard,
kita harus kasih CTA nih. Ya kalau dulu misalnya kalau kita mau kasih CTA, oke telepon ke nomor sekian. Nah itu dibedakan, disuruh untuk telepon yang khusus untuk nomor dari offline billboard itu. Supaya tahu oh yang masuk ini dari si billboard tersebut. Nah cuma berbagi pengalaman, kalau teman-teman punya budget terbatas, menurut aku digital ads, digital presence itu jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan offline presence. Menurut Pak Andin gimana? Ya, artinya itu wise Bu. Kalau kita tadi ngomongin tentang budget ya, karena prioritas again kan, jangan sampai uang kita habis tapi baru di level awareness, belum jadi conversion gitu kan. Tapi menurut saya yang menarik adalah meskipun memang betul digital ini powerful, tapi artinya offline ini tidak bisa 100% hilang. Betul, gitu kan. Setuju. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita mencari channel-channel yang efektif gitu ya untuk offline campaign yang kemudian integrated dengan digital gitu. Balik jadi lagi harus integrated ke digitalnya. Betul, tetap. Meskipun memang sekarang digital driven ya, jadi digital duluan yang maju, tapi campaign offline-nya itu menyesuaikan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh digitalnya. Jadi kayak supporting kan, kalau dulu offline yang utama, digital tambahan. Nah kalau sekarang kebalik di digital led. Digital yang maju, offline-nya supporting aja. Oke. Nah makanya disclaimer dulu nih, nanti kan kalau misalnya di-cut, nanti aku bilang offline marketing nggak penting. Bukan begitu ya. Konteksnya adalah kalau misalnya kita baru mulai bisnis, budget tidak cukup banyak, menurut aku you go for digital presence dulu. Harus bangun social medianya dulu, ya kan. Boleh kalau ada budget search engine marketing, tadi kan social and display ads juga. Dibandingkan offline marketing. Karena jangkauan dan lain-lain kita hitung jauh lebih efektif. Tapi benar yang Pak Andin bilang, offline ini juga nggak kalah penting. Cuma walaupun sekarang jadinya supporting atau sebaliknya saling melengkapi. Nah kalau brandnya kayak misalnya saya nih, sebagai CMO diberikan budget yang besar, tentunya saya juga mau dong ada presence di billboard di mana-mana supaya orang lebih aware lagi tentang brand kita. Tapi kan namanya traction channels, mereka tahu nih, nggak semua punya kemewahan itu, apalagi for startups, for UMKM yang budgetnya terbatas, jadi harus dipilih dulu 6. Dari 6 lu fokus ke 3, karena dia tahu budget kita nggak semewah itu. Tapi kalau misalnya bisnis akhirnya makin berkembang, I think traction channel saya nggak bisa lebih dari 3 maksudnya. Dia bisa jadi 4, 5, 6 bahkan 19 ini di kalau dinyalain semua bisa. Tapi kalau ngomongin masalah offline marketing, itu kan ternyata tidak hanya sekedar konvensional media yang buat pasang iklan ya Bu, radio, koran, majalah dan seterusnya. Tapi lagi rame event nih Bu. Jadi orang-orang lagi pada udah keluar rumah gitu dan kemudian berkumpul di event-event. Kalau Bu Mandy melihatnya dengan makin banyak brand yang kemudian sekarang bikin event di mall, di CFD, ini jadi pusat-pusat keramaian gitu. Nah itu menurut Bu Mandy, apakah itu juga tadi sebuah kemewahan? Karena kan pasti bikin event tidak semurah itu ya gitu. Atau orang tuh sebenarnya sekarang lagi pengen in touch secara physically gitu dengan brandnya. Kalau menurut aku untuk bikin event atau join event itu salah satu yang bisa dilakukan oleh business owner juga, dan itu menurut aku juga bagus karena kan ibaratkan kita berada di tengah-tengah traffic, ya kan, apalagi misalnya kita punya beauty products, and then kita selama ini digital presence sudah nah orang pasti mau lihat kan fisiknya langsung dan sebagainya. Nah offline marketing ini bisa jadi kita tap in ke event trade show ya, kalau di sini ya trade show. Kalau misalnya kita punya beauty product, and then kita ikut pameran yang khusus beauty, antusias pada datang, itu menurut aku sangat wise. Segmented gitu loh. Ikut trade show, itu kan offline kebanyakan. Benar. Artinya memang kita memilih acara yang tepat dengan segmen yang tepat, dan itu fasenya juga kemudian bukan di awal ya Bu. Karena kan kalau di awal, kalau kita tiba-tiba ada di pameran, tapi brandnya belum terkenal, nah akan jadi pertanyaan nih, dan akhirnya jadi kontraproduktif. Tapi tadi ketika kita sudah memanfaatkan digital dulu, di fase itu sudah cukup terbangun, maka kita bisa masuk ke offline event ini gitu ya. Oke. Jadi playbook number 2, offline channel masih penting, namun memang harus diintegrate dengan digital dan fasenya yang harus kita pertimbangkan. Oke, sekarang kita kembali ke 19 key traction channels. Mungkin teman-teman yang lagi nonton sekarang belum tahu bahkan
super detailnya ini tuh apa sih sebenarnya. Nah mungkin kita skimming aja Pak. Boleh. Kita jelaskan secara singkat tuh apa. Nah mungkin yang pertama nanti ditampilkan lagi 19 key traction channels di sini. Gitu kan, aku mulai dari targeting blocks. Ya, aku mulai dari baris pertama, Pak Andin jelasin yang kedua ya. Targeting blocks itu biasanya ini kan dulu seperti KOL kalau menurut aku sekarang. Jadi memang kalau misalnya kita punya bisnis, kita mencari KOL yang tepat. Misalnya punya bisnis F&B, aku bekerja sama dengan KOL yang memang di dunia F&B untuk mempromotkan, ya kan, memberikan awareness tentang restoranku. Ngasih review, review dan sebagainya. Nah kalau misalnya sekarang kayak di dunia pendidikan di Purwadika, bisa nggak kita pakai targeting blocks dan KOL? Bisa. Tapi memang ini lebih segmented lagi, lebih niche lagi. Tapi ini salah satu yang bisa dilakukan oleh para business owner untuk mencari KOL yang tepat, gitu. Nah ingat, sekarang kalau bicara KOL ini lebih dalam lagi nih Pak ya. Maksudnya kebanyakan business owner jangan cari juga yang followersnya dia hanya karena angka gitu. Belum tentu followers yang tepat menghasilkan hasil yang tepat. Nah contohnya sharing aja. Dulu misalnya aku pernah buat satu game Pak. Aplikasi game, sebuah brand. Nah kita pakai 2 KOL. Yang pertama KOL-nya yang karena game, dia lebih pakai KOL yang lebih mungkin interestnya dengan dunia-dunia Jepang seperti itu, dunia-dunia kawaii gitu kan. Dan satu lagi penyanyi, gitu. Dua-duanya bagus, dua-duanya oke banget secara angka dan maksudnya secara itu presentable sekali. Tetapi akhirnya ketika kita coba, aku pikir ini akan works nih di satu public figure ini, tapi ternyata enggak. Nah sekarang banyak brand juga salahin dia gitu kan. Tapi sebenarnya kita sebagai brand owner harus milih juga, mempertimbangkan. Ternyata mungkin yang punya interest dengan game, dengan application ini adalah followers yang pertama, bukan si public figure yang penyanyi ini. Mungkin yang kalau penyanyi ini demennya fashion dan sebagainya. Jadi harus pintar-pintar pilih KOL. Tapi apalagi harganya juga ini ya Bu ya, gak murah. Iya betul. Nah itulah makanya kan kalau dalam marketing kita harus ada trial and error juga kan. Cuman seberapa resiko yang mau kita keluarkan kayak gitu. Nah itu sih kalau targeting blocks. Nah kalau publicity and PR ini juga menurut aku penting sebagai bisnis. Sekali-sekali kita harus cek juga. Misalnya di media kita tampil gak? Karena itu kan menunjukkan credibility kita. Nah dengan cara apa publicity and PR? Kita bisa adakan press conference salah satunya. Lalu menjalin juga hubungan dengan PR agency, bisa membuat press release dari company. Mungkin kita nggak punya budget untuk mengadakan press conference secara besar, tapi kita bisa membuat press release untuk kita sebar ke media, menunjukkan apa sih yang bisnis kita lakukan, profil bisnis kita apa. Nah pentingnya di mana? Tentunya awareness and credibility Pak. Pasti, karena orang trust ya kalau lihat ini di media besar. Sudah masuk ke media besar, itu kan masuk sesuatu yang sudah on radar gitu kan. Dan menurut aku apalagi kalau misalnya balik lagi nih offline and online media, if you have bigger budget, offline pasti lebih mahal. Pasti. Tapi kalau misalnya nggak, bisa ke online media. Jadi ketika nanti di Google kita search tentang brand kita, sudah ada ulasan-ulasan liputan kayak gitu Pak. Unconventional PR ini kita pass aja. Jadi biasanya ini agak lebih susah gitu kan. Search engine marketing SEM yang tadi aku bilang. Kalau misalnya kita dengan organik kita bisa pakai SEO. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita mau lebih cepat, karena SEO juga butuh waktu, karena organik kita bisa langsung tembak SEM, sehingga ketika kita searching website kita ada di page yang teratas. And social and display ads, sekarang udah ada Instagram ads, sudah ada TikTok ads, sudah ada LinkedIn ads, tergantung yang mana yang lebih suitable for you. Nah, Pak Andin lanjut. Baris kedua ada offline ads gitu. Karena sekarang offline ads ini jadi diintegrate. Jadi offline ads-nya dipasang billboard di mana-mana, terus difoto sama KOL. KOL-nya ngebas gitu kan di sosial media bahwa ini rame nih diomongin gitu. Nah, jadi memang akhirnya offline media ini integrate. Orang pun ngerasa karena aku kayak pernah lihat nih di stasiun mana atau di pinggir jalan mana gitu kan. Jadi offline ads ini kemudian memang menarik, tapi tadi biayanya juga tidak murah. Jadi thinkingnya kemudian sekarang tinggal di explore sedemikian rupa. Sampai ada loh Bu yang masang billboard harganya cuma sekali tayang. Jadi ditungguin nih. Harganya sekali tayang, udah difoto, habis itu disebarin gitu. Nah, jadi kemudian offline ads ini punya opsi, tapi nggak bisa berdiri sendiri karena sekali lagi dia funnelnya masih ada di
titik teratas yaitu awareness. Setelah itu ada SEO ya seperti yang kita bahas tadi, memang ini takes time. Jadi memang sambil SEM-nya jalan, biasanya SEO-nya kita juga paralel gitu. Karena SEO 6 bulan, 3 bulan, tapi SEM bisa instan gitu. Jadi biar kita nggak kehilangan momen juga. Konten marketing, nah ini banyak nih yang kita bikin ya. Konten-konten di sosial media, video, ada yang bikin ebook, ada yang bikin PDF, white papers dan seterusnya. Ini konten marketing. Orang-orang biasanya butuh ya mempelajari sesuatu. Nah kita sebagai yang paling ngerti di bidang itu kita yang bikin. Email marketing sampai sekarang surprisingly masih jalan. Jadi orang-orang memang masih buka email, tapi efektif nggak Pak? Challenging. Nah ini Bu. Jadi sekarang adalah satu orang rata-rata udah terima email sekarang 10-20 email per hari Bu, email marketingnya. Berarti kan gimana caranya kita tetap bisa prominent atau menonjol gitu di antara email-email itu. Jadi tekniknya sekarang teknikal banget, masalah main emoji, huruf besar, huruf kecil, copywriting. Jadi masih ada 20-an sampai 25% orang yang membuka email marketing Bu sampai sekarang di tahun 2024 ini masih perlu untuk dijalankan, tapi harus benar-benar effort gitu. Untuk bisa mendapatkan perhatian. Dan email marketing ini juga bisa sama levelnya dengan kayak WhatsApp Blast. Ya. Dan kalau misalnya teman-teman misalnya satu datang ke lokasi atau lagi lewat sesuatu, and then tiba-tiba dapat SMS. Ya, LBA ya, location based SMS yang ada promo nih di situ. Nah, ini salah satunya nih sama lah dengan prinsip email marketing. Ya. Dan viral marketing yang kita bahas kemarin gitu ya. Jadi ada yang kemudian agak rame tuh kemarin di comment section kita gitu ya. Jadi viral penting atau nggak penting gitu? Penting, itu bisa. Cuman memang kemudian satu audiensnya yang rame ini sesuai apa enggak sama segmentasi yang mau beli, dan itu cuman salah satu ternyata ya Bu. Betul. Dari kesekian banyak. Nah ngomong-ngomong soal viral, ternyata ada rumusnya loh Bu. Oke, boleh share Pak. Jadi dari buku Attraction ini ternyata viral tuh ada rumusnya, dan mungkin ini bisa menjadi playbook marketing kita yang ketiga. Yaitu adalah satu, keunikan. Unik. Jadi kalau tidak unik, pasti sudah nggak bisa viral. Nomor satu harus unik. Tapi unik aja nggak cukup. Yang kedua adalah kuncinya adalah emotional. Harus bikin orang yang nonton itu apakah happy banget, apakah sedih banget, atau apakah kesal banget. Nah jadi viral marketing nggak boleh sampai di titik emosi yang biasa aja. Habis dilihat, oh biasa aja. Itu nggak akan jadi viral. Yang ketiga adalah relatable. Harus nyambung dan harus dirasakan oleh audiens yang menontonnya gitu. Kayak aku dapet nih, I feel the same gitu. Nah itu relatable apa enggak. Dan yang keempat adalah shareable. Kalau memang ini bakat-bakatnya adalah shareable, jadi kayak ini orang pasti akan nge-share nih karena ini lucu banget tadi, dan ini adalah sedih banget, maka nanti ini akan bikin orang untuk most likely nge-share. Tapi tadi kuncinya adalah uniqueness, emotional, relatable, dan shareable. Nah, itu ternyata adalah kunci dari viral marketing. Itu playbook number 3. Nah, tapi kalau misalnya kita kebanyakan, aku jadi mengerti sekarang kayak emotion. Nah, memang emotion itu berarti kalau mau buat viral marketing nggak boleh emotion yang biasa-biasa aja. Nggak boleh. Marah-marah sekalian. Sedih-sedih sekalian. Makanya kalau misalnya Thailand ads, itu kan sedih banget kan, dalam banget, dan itu pasti kita akhirnya mau share. Nonton deh, lo nangis. Gitu. Atau kalau misalnya di sini marah, gitu kan. Satu emosi. Isu ya. Langsung heboh. Oke, gitu. Make sense Pak. Ya. 2 baris terakhir, yang baris ini saya lagi aja. Habis itu nanti Bu Mandy. Engineering as marketing. Ada yang kemudian bikin tools Bu. Kayak misalnya bikin engagement rate kalkulator gitu ya. Atau tools research keyword gitu. Nah itu harapannya adalah tools-tools ini bisa bantuin orang-orang yang lagi butuh, nyobain dulu sedikit. Habis itu nanti langganan. Atau mencoba produk yang utama gitu ya. Misalnya kalau obat diet mau bikin tools untuk kalkulator kalori gitu. Oh sehari-hari kita tuh makan kalorinya berapa? Oh berarti kamu nanti kalau sekian kalori butuh minum suplemen yang ini atau obat yang ini gitu. Nah jadi memang tapi challenge-nya adalah ada engineering-nya nih untuk bisa
bikin toolsnya. Rata-rata ini mungkin di PaaS ya. Iya. Nggak semua brand kayak agak berat nih kalau harus modal PaaS di awal gitu ya. Yeah, okay. Kecuali memang bergerak di bidang itu. Yeah. Bisnisnya software, jadi bikin tools mudah gitu ya. Nah, BD dan sales ini juga kemudian partnership. Karena kan kalau kita lihat sekarang banyak ya sepatu collab sama biskuit gitu ya. Lipstick collab sama merek kopi gitu. Kolaborasi. Nah, collab gitu. Business development ini kemudian antara dua brand berkolaborasi menjadi satu dan akhirnya menciptakan kolaborasi audiensnya juga. Marketnya dari brand A dan brand B saling bersatu karena sama-sama pengen mendapatkan versi-versi yang utamanya limited edition biasanya gitu Bu. Karena kolaborasi ini kan nggak jalan terus gitu ya. Kalau yang sales sudah pasti, kemudian audiensnya bisa ketemu langsung dengan cold salespersonnya. Calling biasanya. Ya, gitu. Lewat channel-channel yang ini ya. Langsung ya. Langsung itu sales. Affiliate program, nah ini juga kemudian kalau kita lihat kan banyak teman-teman yang affiliate program dari sebuah marketplace gitu kan. Aku jualan juga produk ini, nanti aku dapat komisi gitu. Nah ini juga menarik karena memang jalan nih orang-orang untuk nge-share produk yang udah mereka rasain dan mereka membagikannya sehingga orang lain beli dan komisinya dibagi dua gitu ya ibaratnya profitnya. Jadi kayak menciptakan affiliate agent-agent untuk menginikan bisnis kita gitu ya. Betul. Dan yang terakhir existing platform ya memang sudah ada gitu, biasanya sudah punya aplikasi, sudah punya website atau sudah punya channel, tinggal mau diapain lagi nih, di challenge lagi atau dibikin inovasi-inovasi baru gitu. Nah ini biasanya lebih nggak eksploratif ya karena udah yang existing aja gitu. Tapi kalau kita udah punya kan tinggal kita utilize sebenarnya. Ada yang pakai push notif gitu kan dari aplikasinya diingetin lagi. Ada yang kemudian di dalam aplikasinya dibikin gamification. Nah itu ada juga yang menggunakan ini sebagai salah satu key traction channel. Oke, nah untuk di baris yang terakhir nih Pak, kita bahas trade shows. Jadi memang sekarang masih banyak pameran, masih banyak event, dan menurut aku ini cukup baik ya, karena tadi balik event ini kan biasanya lebih spesifik. Misalnya event mobil, pameran wedding dan sebagainya. Jadi memang untuk brand tinggal pilih yang mana yang sesuai dengan target market yang punya interest tersebut. Seperti itu. Nah bahkan sekarang kalau misalnya kita bicara mengenai trade shows, nggak cuman event, pameran di mall kan juga bisa. Benar. Di mall bisa bikin booth ya. Dan kita lihat banyak bank yang I think mendapatkan customer user dari situ, pameran mall. Walaupun ada plus and negatifnya, pro and cons-nya. Kalau cons-nya menurut aku orang datang ke mall biasanya itu mungkin udah spesifik mau makan atau mau belanja. Nah tergantung lagi nih produknya apa. Kalau misalnya produknya memang memberikan promo atau memang yang untuk lifestyle belanja dan lain-lain itu bagus. Cuma kalau misalnya kayak let's say ini education seperti kita gitu tiba-tiba nongkrong di mall yang bukan dalam rangka ada trade show-nya, pamerannya, I think orang juga interestnya agak males gitu kan. Karena gue datang ke mall gitu loh, gue lagi nggak mau dengerin dan nggak nyari nih. Kecuali mungkin di mall tersebut lagi pameran pendidikan. Nah, kita bisa ikut. Tapi ya namanya kita sebagai jiwa marketer kadang main nyoba. Dan udah pernah coba dan maksudnya kurang baik gitu. Tapi buat teman-teman yang brandnya lifestyle memang untuk ya seperti itu cocok sih gitu kan. Mobil sekarang masih kita lihat kan masih ada sampai sekarang. Nah lalu offline event, dulu kita juga menggunakan itu bisa mengundang orang ketemu lagi market yang baru gitu kan, memperluas network dan juga kita bisa bertemu dengan target market kita lagi. Dan menurut aku ini salah satu yang bagus juga sih. Nah karena kita mau hidupin lagi nih offline event ya kan. Nah speaking engagement ini salah satunya juga bagus Pak. Nah speaking engagement ini menarik kenapa? Karena banyak business owner suka diundang untuk bicara misalnya di podcast atau di acara seminar dan lain-lain, itu membawa brand mereka sehingga akhirnya orang-orang audiens yang nonton, audiens yang lihat kan jadi aware sama brandnya yang dia punya gitu. Jadi speaking engagement ini salah satu traction channel loh ternyata yang bisa dipakai. Jadi buat para pemilik bisnis kalau diundang event dan eventnya cukup baik dan kredibel, kamu pikir target market kamu ada di sana, menurut aku ini perlu banget untuk dilakukan gitu. Bahkan bisa juga tim marketingnya yang mempromotkan gitu loh ke event-event tersebut. Kalau misal sesuai, saya punya nih founder saya mau sharing segala macam, jangan malu juga sih untuk jemput bola gitu kan. Kalau nunggu
itu kan harus terkenal dulu biasanya kan. Kalau nunggu kita diundang gitu. Tapi kalau di awal-awal mungkin tim marketingnya juga bisa reach out dulu. Nih ada founder saya, bisa nggak tap in ke event Anda dan lain-lain. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Nah yang terakhir adalah community building. Nah ini yang Pak Andin lakukan. Benar. Jadi community building ini salah satu hal yang sangat penting menurut aku. Karena kemarin kita udah bahas juga kan how to maintain our customer. Karena tadi ISAS kan ada share di belakangnya. Betul. Dan kita mau juga untuk retain, customer punya retention juga ada. Nah ini adalah di community building. Mbak Andin sendiri gimana? Ya sepakat sekali Bu. Untuk community building ini kan kemudian mendapatkan itu mudah, tapi mempertahankan itu sulit gitu ya. Nah gimana caranya biar kita tetap bisa punya engagement nih yang bagus, dan kemudian kita juga bisa saling memberikan manfaat gitu ya. Customer existing kita memberi manfaat ke brand dan brand kita juga bisa ngasih manfaat biar lifetime value-nya juga masih terjaga gitu. Nah, jadi artinya hubungan antara brand dan our existing customer ini jangan berhenti gitu. Memang harus benar-benar dijaga biar kemudian akhirnya mereka nanti akan jadi the next orang-orang yang mempopulerkan kita ke teman-temannya gitu ya, memperkenalkan kita. Jadi nanti community building ini bisa nyambung kemana-mana nih Bu. Bisa ke affiliate program karena mereka udah tahu kualitas dari produk kita dan mereka mau menjadi orang yang menyodorkan profil perusahaan kita dan brand kita ke orang-orang, produk kita gitu ya. Dan mereka kemudian juga nanti bisa jadi agent gitu. Nah jadi funnelnya tadi kalau speaking engagement di depan ya untuk bisa dapetin ini dan bisa saling menginspirasi dan community building di belakang setelah akuisisi. Nah boleh nggak sih Bu kalau kita berarti rangkum tadi utamanya dua yang terakhir, speaking engagement dan community building. Berarti selama kita tuh memberi manfaat atau value, ketika kita kasih value kan kalau owner, CEO, business owner itu kan membagikan insight atau value kepada orang-orang, maka nanti kita akan dapat value balik. Bahwa mereka nanti akan tertarik dan mencoba produk kita. Dan community setelah kita selesai menjadi customer, ternyata kita masih kasih value gitu. Berarti apakah value ini adalah kemudian menjadi sesuatu yang penting untuk dipikirkan oleh para marketer, apa nih value yang bisa kita kasih ke audiens kita untuk mereka bergabung ke produk kita atau membeli produk kita, dan setelah mereka sudah selesai kita tetap harus bisa ngasih value yang bisa kita buat mereka menjadi loyal gitu. Setuju, kita, ya. Setuju banget Pak Andin. Nah terus bicara traction channel, mungkin kita masuk ke playbook number 4 yang Pak Andin bilang tentang iteration. Iteration apa Pak? Iteration ini kan adalah pengembangan gitu ya Bu ya, perbaikan gitu. Jadi artinya ketika kita sudah mencoba nih dari 3 tadi, ada yang works, ada yang enggak, akan kita ukur kan nanti. Nah, kadang-kadang satu channel bisa jadi sukses sekarang, tapi besok lagi turun. Ada channel-channel yang lain yang mungkin belum kita coba dan akhirnya kemudian naik. Nah, memang kita sebagai marketer nggak boleh berhenti puas gitu dengan udah mengandalkan 3 channel ini aja deh gitu. Dari total 6 dan total 19 ternyata along the time kita memang harus terus explore, jadi iterate terus. Oh yang ini udah bener nih, tapi kayaknya ada yang masih harus dibenerin lagi deh. Oh yang ini masih bisa lebih efektif lagi, masih bisa lebih efisien lagi. Jadi artinya marketer memang harus terus iterate sampai nanti ketemu dengan channel yang kemudian bisa long lasting dan bisa menghasilkan conversion paling banyak. Aku setuju. Gitu. Nah, jadi mungkin buat ngebantu lebih aplikasinya seperti apa, para business owner atau teman-teman yang lagi bangun bisnis, tadi kita udah bahas di awal, di mana 19 traction channel ini lebih baik pilih 6, ya kan? 6 untuk testing, sampai akhirnya mendapatkan 3 yang rasanya bener-bener work sekali. Tapi benar kata Pak Andin, along the way akhirnya bisnis kita berkembang. Kita nggak mungkin stick kepada 3 ini kan. Dengan traction channel yang lain ini bisa punya potensi membawa market baru. Akhirnya kita mungkin bisa menambah nih, yang tadinya 3-3-nya ini tetap di keep gitu kan, karena sudah terbukti terus-menerus berhasil membawa customer sama kita. Kita coba lagi tambahin 2 deh, karena budget sudah ada nih. Nah setelah itu dibaca lagi, ya kan, diiterasi lagi. Mana yang works, mana yang enggak. Contohnya misalnya kalau misalnya aku dulu email marketing sangat works for me. Tahun 5-6 tahun lalu 5-6 tahun lalu email marketing kan benar-benar masih dibaca, dibuka, diklik. Tapi kata Pak Andin, zaman makin berubah. Email udah makin berdatangan banyak, orang attentionnya makin pendek. Nah mungkin nggak bisa mengandalkan email marketing lagi. Kita misalnya going to WhatsApp blast atau yang lebih deket lagi nih ke attentionnya si customer. Nah bisa jadi akhirnya
pikir lagi kan, di-iterate lagi. Kalau WhatsApp sudah nggak works lagi, apalagi yang harus gue lakukan. Tapi intinya terus iterasi, terus dibaca, dan nanti bisa jadi 19 traction channel ini bisa kita lakukan. Cobain semua ya. Bisa cobain semua dan kita lihat mana yang works. Seperti itu. Jadi hari ini kita belajar 4 marketing playbook baru. Yang pertama adalah dari 19 key traction channel ini, one doesn't fit for all. Nggak bisa satu yang udah sukses di company lain, terus kemudian kita aplikasikan dan kita berharap sama suksesnya. Dan kita kemudian harus explore ya, yang sesuai dengan karakteristik bisnis kita dan karakteristik audiens kita. Yang kedua, offline channel itu masih penting di era sekarang, namun memang harus diintegrate dengan digital. Dan yang ketiga, melanjutkan dari episode kemarin, kunci viral marketing ternyata ada 4. Unique, emotional, relatable, dan shareable. Sebagai salah satu key traction channel, silakan dicoba, tapi memang nggak boleh nanggung. Harus maksimal banget nih emosinya. Dan yang terakhir adalah iteration. Jadi kita nanti akan evaluasi, kita ukur nih efisiensinya, kita lihat ya satu channel dengan channel yang lain, kita bandingkan, dan akhirnya kita ketemu mana yang memang mendatangkan customer paling banyak dan bikin bisnis kita berjalan dari situ. Inilah episode kedua kita yang membahas tentang 19 key traction channel. Semoga teman-teman yang menonton hari ini bisa langsung mempraktekkan dan menjadi bahan untuk didiskusikan dengan timnya. Saya Nindra Rahmana. Saya Mandy Purwahartono. Pamit, terima kasih. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dari The Marketing Playbook. Bye.